Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kak Komar akan membahas materi tentang persamaan trigonometri kelas 11 ya. Berbagai tipe soal dari persamaan trigonometri kelas 11. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Yuk kita lihat untuk yang pertama, ini persamaan trigonometri bentuk sederhana. Contoh nomor 1, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah akar 3 untuk X-nya berada di antara 0 dan 360 derajat ya. Langkah yang pertama, kita ubah setengah akar 3-nya menjadi sin ya. Berarti kita tulis lagi di sini menjadi sin X sama dengan setengah akar 3 sin berapa? Sin 60 ya, sin 60 derajat. Oke. Nah, setelah itu ingat untuk bentuk sin nanti ada dua. Yang pertama berlaku ya. Berlaku X sama dengan ini ya, A 60 ditambah K dikali 360. Ini untuk yang pertama ya. Nah, kita lihat K yang memenuhi berapa? K-nya 0 bisa? Bisa ya. K-nya sama dengan 0. Oke, berarti kalau K-nya sama dengan 0, X-nya berapa? X-nya sama dengan 60. Kalau K-nya 1, berarti 360 ditambah 60, 420. Sudah lewat dari 360, berarti nggak bisa. Negatif juga nggak bisa ya. Oke, kita ke yang keduanya. Yang kedua berarti berlaku X sama dengan ya. Untuk bentuk sin, selain yang pertama yang 60, berlaku ini ya, 180 minus 60 ditambah K dikali 360. Berarti X-nya sama dengan 180 dikurang 60. Jadi 120 ditambah K dikali 360. K yang memenuhi berapa? K yang memenuhinya sama dengan, kalau 0 bisa ya, kalau K-nya sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 120. Kalau 1 sudah lebih. Berarti ini ya. Berarti himpunan penyelesaiannya, berapa aja tadi? Yang pertama 60 dan yang kedua 120. Ini untuk bentuk sin ya. Yang pertama tadi A plus K dikali 360. Yang kedua 180 minus A ditambah K dikali 360. Oke. Untuk yang kedua diketahui cos X sama dengan setengah. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Oke, sama ya langkahnya. Seperti tadi, berarti setengahnya kita ubah ke bentuk cos. Berarti cos X sama dengan setengah tuh. Cos berapa? Cos 60 ya. Cos 60. Maka yang pertama ini X-nya sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Berarti K yang memenuhi berapa? 0 ya. K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 60. Kalau K-nya sama dengan 1, sudah tidak memenuhi ya. Oke, kita ini batasannya sama, berarti dari 0 sampai 360. Nah, kemudian yang kedua untuk cos tadi ya, kalau bentuk sin yang keduanya 180 minus alfa, 180 minus 60 tadi ya. Untuk cos yang keduanya X yang keduanya sama dengan negatif alfa atau negatif 60 ditambah K dikali 360. K yang memenuhinya ya, sama dengan 0 ya.
Kalau K-nya sama dengan 0, berarti 0 ditambah 360 jadi 0, hasilnya negatif 60. Berarti tidak memenuhi kalau K-nya sama dengan 0. K-nya sama dengan 1, berarti X-nya berapa? Sama dengan 1 kali 360 dikurang 60. Jadi 300 memenuhi ya. K-nya 2 udah kelebihan ya. Berarti himpunan penyelesaiannya yang pertama 60 derajat dan yang kedua 300 derajat. Oke. Kita lanjut ke soal latihan yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari tan ya. Tan X sama dengan setengah akar 3. Langkahnya gimana? Langkahnya sama ya. Berarti tan X sama dengan sepertiga. Sepertiga akar 3-nya kita ubah ke bentuk tan. Jadi berapa? Tan berapa? Tan sepertiga akar 3. Oh ya, ininya X-nya berada di antara 0 sampai 2V. Berarti kita harus ubahnya dalam bentuk V ya. Sepertiga akar 3 tan 3 tan 30 ya. Tan 30 itu sama dengan Pi per berapa? Pi per 6. Oke, untuk tan ya, bentuknya berarti X sama dengan cuma satu ya, Pi per 6 ditambah K, tapi ini dikali dengan V. Ini cuma ada satu. Kalau pakai derajat, A ditambah K dikali 180. Kalau yang sin dan cos ini 360 atau 2V. Untuk yang tan cuman V ya, K dikali V atau K dikali 180. Sehingga K yang memenuhinya, kalau K-nya 0 ya, kalau K-nya sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 0 kali V jadi 0, jadi Pi per 6. Terus kalau K-nya sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan V per 6 ditambah V per 6 ditambah V ya. Kita samain penyebutnya, berarti 6-nya jadi pengali ke V ya. Jadi gini, V ditambah 6V dibagi 6. Dibagi 6 sama dengan V ditambah 6V jadi 7V dibagi 6. Ini 7V dibagi 6. Ya, kalau K-nya 2. K-nya 2 berarti K dikali 2V 2 dikali V, 2V ditambah V per 6 udah lewat ya dari 2V. Berarti himpunan penyelesaiannya yang pertama Pi per 6, yang kedua 7Pi per 6. Gini ya. Lanjut untuk yang selanjutnya, ini bentuk sin PX sama dengan A, cos PX sama dengan A, dan tan PX sama dengan A. Langkahnya sama aja. Untuk yang pertama ya, ini 2 sin 2X sama dengan akar 3. Ya, kita harus cari dulu sin 2X-nya. Coba jadi sin PX doang ya. Berarti di sini jadi sin 2X sama dengan, nah 2 ini kita bagi semuanya dengan angka 2 biar 2 ini hilang. Kalau dibagi 2 berarti 2-nya jadi 1 ya, jadi hilang. Ini jadi akar 3 per 2 atau setengah akar 3 ya. Kalau kita kedua ruas kita bagi dengan 2. Nah, setelah ini langkahnya sama aja ya, Yang kita harus rubah dulu setengah akar 3-nya menjadi sin berapa? Jadi sin 2X setengah akar 3 itu sin berapa? Sin setengah akar 3 sin 60. Sin 60 derajat. Oke. Nah, lanjut. Berarti yang pertama yang ininya ya, 2X sama dengan 6
60 ditambah K dikali 360. Nah, ini kan 2X ya. Biar jadi X kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 jadi X sama dengan 30 ditambah K dikali 180. K yang memenuhinya ya. K yang memenuhinya K sama dengan 0. Kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 30. Terus kalau K-nya sama dengan 1 berarti X-nya sama dengan berapa? Kalau K-nya sama dengan 1 berarti 1 kali 180 ditambah 30. Jadi 210. K-nya 2 sudah lewat ya. Berarti udah K-nya 0 sama K-nya 1. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ingat tadi kalau sin gimana langkahnya? Langkah yang keduanya itu berarti 2X ya. 2X sama dengan 180 dikurang berapa? Dikurang 60 dikali ditambah K dikali 360. Berarti 2X sama dengan 180 dikurang 60 jadi 120 ditambah K dikali 360. Nah, sama ya, kita bagi dengan angka 2, jadi X sama dengan 60 ditambah K dikali 180. X yang memenuhinya berapa? X yang memenuhinya K yang memenuhi berapa aja? Kalau K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0 ini kegedean. Berapa tadi? Oke, kalau K-nya sama dengan 0. K-nya sama dengan 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 60. Dan kalau K-nya sama dengan 1 kali 180 ditambah 60 berarti X-nya sama dengan 240. K-nya 2 sudah lewat ya dari 360. Berarti udah selesai. Berarti himpunan penyelesaiannya tadi kita dapat yang pertama 30, 210, 60 dan 240. Kita susun dari yang terkecil 30, kemudian 60, 210, 210 dan 240. Oke. Ini soal yang pertama ya, bentuk sin PX sama dengan A. Yuk kita kuatin lagi di soal yang keduanya. Sama langkah-langkahnya. Berarti cos 2X sama dengan setengah. Kita ubah menjadi bentuk cos berapa? Cos 60 ya, cos 60. Berarti yang pertamanya 2X sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Terus kita bagi 2. Berarti X-nya sama dengan 30 ditambah K dikali 180. K yang memenuhi berapa aja? K yang memenuhi K-nya sama dengan 0 ya. X-nya sama dengan 30 dan K-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 210. Oke, kita ke bagian 2-nya. Yang 2-nya untuk bentuk cos berarti 2X sama dengan negatifnya ya. Negatif 60 ditambah K dikali 360. Kita bagi 2 lagi. Nih. Dibagi 2 jadi X-nya sama dengan minus 30 ditambah K dikali 180. Nah, K yang memenuhi kalau K-nya 0 jadi X-nya negatif 30 nggak memenuhi ya. K-nya 1, 180
ditambah negatif 30 jadi X-nya sama dengan 150. K-nya 2, boleh ya. K-nya sama dengan 2. Berarti 2 dikali 180, 360 dikurang 30, berarti 330. K-nya 3, udah ya. Sudah cukup. Berarti kita dapat nilainya. Nilai himpunan penyelesaiannya, HP-nya berapa nih? Dari yang terkecil 30. Kemudian yang kedua 150. Yang ketiga 210 dan yang keempat 330. Nah, itu ya. Ini soal-soalnya ya. Sekarang kita ke soal yang C. Akar 3 tan 3X sama dengan negatif akar 1 ya. Ini juga langkahnya sama aja. Kita ubah dulu menjadi tan PX sama dengan A. Berarti tan 3X ya. Kita rubah jadi tan 3X sama dengan akar 3-nya. Kita bagi aja dulu ya. Biar nih. Kita bagi dengan akar 3. Artinya kalau kita bagi sama akar 3 jadi tan 3X sama dengan negatif 1 per akar 3. Atau tan 3X sama dengan negatif 1 per akar 3 itu sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Nah, negatif 1 per 3 akar 3 sama dengan tangen berapa? Oke. Tangen yang 1 per 3 akar 3 itu sama dengan tangen 30 ya, tangen 30 yang yang hasilnya 1 per 3 akar 3 itu sama dengan tan 30. Karena negatif berarti di kuadran kedua. Kalau kuadran kedua berarti tinggal 180 dikurangi 30 gitu ya. Jadi tan berapa? 150 gitu. Jadi tan negatif 1 per 3 tuh 1 per 3 akar 3 sama dengan tan 150. Oke, berarti di sini tan 3X sama dengan tan 150. Oke, berarti untuk tangan ingat ya, cuma ada satu, yaitu 3X ya sama dengan 150 ditambah K dikali 180 untuk tangen ya. Kalau yang sin dengan cos dikali ditambah K dikali 360. Ini tinggal dibagi berapa? Ini 3X ya. Biar jadi X kita bagi sama 3. Berarti 3X dibagi 3 jadi X sama dengan 150 bagi 3 jadi 50 ditambah K dikali 60. Oke, K yang memenuhi. K-nya sama dengan 0. Berarti X-nya kalau K-nya 0 berarti X-nya sama dengan 50. Kalau K-nya 1 bisa 1. Berarti 1 kali 60 tambah 50. Berarti X-nya sama dengan 110. K-nya sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? Kalau K-nya 2 kali 60 120 ditambah 50. Berarti 170. Oke, ini lumayan banyak ya. K-nya sama dengan 3. Oke, kalau K-nya 3 berarti 3 kali 60 180 ditambah 50. Berarti X-nya sama dengan 230. K-nya sama dengan 4. 4 kali 60 240 ditambah 50. Berarti X-nya sama dengan 290. K-nya sama dengan 5. 5 kali 6. Nah, ini 5 kali 6 60. 300 tambah 50. Berarti X-nya sama dengan 350.
Oke, kalau K-nya 6, udah 6 kali 6 360 tambah 50 udah lebih dari 360, berarti udah selesai ya. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa aja? 50, 110, 170, 230, 290 dan 350 ya. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, lanjut untuk yang berikutnya, ya ini adalah persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Untuk yang bentuk ini ya, untuk menyelesaikan persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C, nah persamaan tersebut harus kita ubah ke bentuk K cos X min alfa sama dengan C, dengan K-nya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dan tangan alfanya sama dengan B per A. Oke, kita coba lihat ya. Jadi langkah yang pertamanya kita cari K-nya dulu. Dari sini kita tentukan dulu nilai A, B dan C-nya gitu ya. Berarti A-nya sama dengan ini di depan cos ada 1 ya koefisiennya. B-nya sama dengan negatif 1 dan C-nya sama dengan 1. Nah, terus kita masukkan, kita cari nilai K-nya. Berarti untuk nilai K-nya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti akar A kuadrat, A-nya 1 ya. 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Sama dengan akar berapa? 1 kuadrat 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Oke, ini untuk nilai K-nya. Kemudian setelah nilai K-nya kita peroleh, kita cari tan alfa. Berarti tan alfa sama dengan apa? B per A. B-nya berapa? Negatif 1 per A-nya 1 ya. Negatif 1 per 1. Berarti tan alfanya sama dengan negatif 1 ya. Tan yang negatif di kuadran berapa nih? Di kuadran 4 boleh ya, kuadran 4. Oke, tan negatif 1 sama dengan tan berapa? Tan 315 ya, tan 315. Oke, tangan 1 berapa? Tangan 1 sama dengan 45 ya. Kalau negatif 1 berarti tinggal kuadran 2 ya. 180 dikurangi 45 boleh. Oke, gitu ya. Tadi berapa tadi? Oke, tan alfa sama dengan negatif 1 berarti ini kuadran keempat tadi ya. Ini di kuadran keempat. Kuadran keempat ya. Berarti A-nya berapa? Yang negatif 1 sama dengan 315 ya. Tinggal 360 dikurangi 45 jadi 315. Nah, terus setelah ini baru kita cari ya, baru kita masukkan ke ini K cos X min alfa. K-nya berapa tadi? Akar 2 ya. Berarti akar 2 tekan aja pakai warna lain di sini. K-nya akar 2. Berarti akar 2 dikali cos X min alfanya ini ya, 315 ini sama dengan C. C-nya berapa? C-nya sama dengan 1. Berarti cos X min 315 sama dengan ini dibagi akar 2 jadi 1 per akar 2. Atau kita tulis sebelah sini ya. Sama aja dengan cos X min 315 sama dengan 1 per 2 akar 2. Berarti cos
X min 315 setengah akar 2 tuh cos berapa? Sama dengan cos 45 ya. Cos 45. Kayak gini ya. Ini udah dapat. Berarti kita tulis lagi di sini boleh ya. Cos X min 315 sama dengan cos 45. Yuk kita masukkan ke rumus yang cos. Yang pertama gimana kalau cos? Yang pertama ya, yang pertama ini X min 315-nya sama dengan 45 ditambah K dikali 360. Negatif 315-nya kita pindahkan ke kanan atau boleh ya, kedua ruas kita tambahkan sama 315. Berarti ini jadi kalau tambah 315 jadi habis ya. Ini tambah 315 jadi berapa nih? 360 ya. 360 ditambah dengan K dikali 360 derajat. Oke. Berarti X yang memenuhinya berapa? X yang memenuhinya K yang memenuhinya berapa? K yang memenuhi sama dengan 0. Kalau K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 360. Kalau K-nya 1, K-nya 1 sudah tidak memenuhi. Itu untuk yang pertama. Untuk yang keduanya gimana? Untuk yang keduanya, untuk bentuk cos ya. Ini kan cos ya. Berarti X min 315 sama dengan min alfa. Min 45 ditambah K dikali 360. Kedua ruas kita tambahkan dengan 315. Berarti X-nya sama dengan, nih tambah 315. Jadi sama dengan 270 ya. 270 ditambah K dikali 360. K yang memenuhinya sama dengan 0. Berarti kalau K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 270. Sehingga himpunan penyelesaiannya berarti HP-nya ya sama dengan tadi berapa? 270 dan 360. Oke, ini untuk bentuk yang A cos X ditambah dengan B sin X ya. A cos X ditambah dengan B sin X. Dan yang terakhir sebagai latihan bagi kita, ini persamaan kuadrat dalam sin, cos, dan tan. Contoh ini, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 2 sama dengan 0. Ini sama aja ya langkahnya. Yang pertama kita misalkan dulu. Misalkan ya sin X-nya sama dengan P. Artinya persamaan ini ya, sin kuadrat X jadi apa? Jadi P kuadrat ditambah sin X, sinnya kita ubah jadi P min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya negatif 2, yang ini ya, ditambahin hasilnya 1. Berapa nih? Kita fokus ke perkalian yang hasil kalinya negatif 2 itu 2 sama 1. Ya, berarti kayak gini. Nah, 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1. Berarti faktornya P. Di sini aja ya. Faktornya P yang pertama plus 2 dengan P-nya yang kedua min 1. Ini sama dengan 0. Kita balikin lagi untuk P-nya tadi sin X ya. Sin X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti sin X-nya sama dengan negatif 2 ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nilai sin terletak di antara negatif 1 dan 1. Ini nggak mungkin negatif 2. Nah yang kedua, yang ini ya.
P min 1 sama dengan 0, P-nya kita ganti sama sin X, berarti sin X min 1 sama dengan 0. Sini ya. Oke. Untuk yang kedua ini kita tulis di sebelah sana, berarti sin X min 1 sama dengan 0. Berarti sin X sama dengan, nih jadi 1 ya. Sin X sama dengan 1, kita ubah jadi sin berapa? Sin 90. Untuk bentuk sin ada berapa? Ada dua bentuk ya. Yang pertama X sama dengan alfa 90 ditambah K dikali 360. X yang memenuhinya sama dengan 0. K-nya sama dengan salah. K yang memenuhinya 0 maksudnya ya. K yang memenuhinya 0, X-nya kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 90. K-nya sama dengan 1, X-nya udah nggak cukup lagi ya. Oke, terus yang itu yang pertama. Yang kedua untuk bentuk sin, X-nya sama dengan 180 min alfa min 90 ya. 180 minus 90. Jadi berapa? Ditambah ini K dikali 360. Berapa nih? 90 ya, ditambah K dikali 360. Ini bentuknya sama ya dengan yang atas, 50 ditambah K dikali 360, berarti X yang memenuhinya 90. Sehingga HP-nya, himpunan penyelesaiannya sama dengan 90 ya. Dari pertama dan yang kedua kita dapat X-nya 90 saja ya. Berarti himpunan penyelesaiannya cuma 90 derajat. Ini bentuk dari persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Langkahnya tinggal kita faktorkan dan kita cari nilai X-nya. Oke ya. Semoga bermanfaat video pembahasan soal-soal ini. Ini sebagai penguatan aja, sebagai latihan bagi kalian, karena untuk video materinya sudah disampaikan